Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu semangat dalam belajar. Di materi pembelajaran hari ini adalah bab 2 bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya Bu Yuni menjelaskan pada pertemuan yang pertama yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, yang kedua ciri-ciri teks eksplanasi, yang ketiga struktur teks eksplanasi. Nah, kali ini kita belajar pada pertemuan yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yang kedua cara menyusun teks eksplanasi, yang ketiga contoh teks eksplanasi. Bu Yuni akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu serta juga kausal. Nah, di sini contohnya seperti, sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Itu adalah contoh konjungsi waktu serta juga kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu dengan secara kausal itu benar adanya. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Yang kelima, menyunting teks. Bu Yuni akan menjelaskan satu persatu cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Nah, di sini menentukan topik yang menarik di sini, kalian tentukan fenomena alam atau topik terlebih dahulu, entah itu fenomena alam atau sosial atau budaya yang kalian inginkan atau yang kalian sajikan. Nah, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut atau kejadian-kejadian sosial atau budaya yang menurut kalian itu topik yang menarik. Nah, itu adalah yang pertama, cara menyusun teks eksplanasi. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks.
membuat rancangan kerangka teks di sini terlebih yang pertama, buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu seperti identifikasi fenomena atau penggambaran rangkaian kejadian dan ulasan. Itu adalah membuat rancangan kerangka atau teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi di sini, yang pertama, cantumkan fakta atau data yang kamu kumpulkan pada bagian pengembaraan rangkaian kejadian. Nah, itu adalah pengumpulan referensi. Cantumkan fakta atau kejadian fakta, data-data yang valid kamu kumpulkan pada bagian atau penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Mengembangkan teks di sini adalah kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Kalian kembangkan kerangka itu sehingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks. Menyunting teks di sini kalian harus periksa terlebih dahulu bacaan atau ejaan yang telah kamu buat. Setelah itu suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Itu adalah menyunting teks. Selanjutnya ada contoh teks eksplanasi. Di sini Bu Yuni memberikan contoh teks eksplanasi itu tentang pelangi. Nah, pada paragraf pertama dan kedua itu adalah pernyataan umum. Kenapa kok disebut pernyataan umum? Karena di dalam teks tersebut ada pernyataan yang bersifat universal kepada semua orang atau pengertian sebuah topik yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Yang pada paragraf yang ketiga dan keempat itu adalah deretan penjelas. Nah, kenapa kok disebut deretan penjelas? Karena di dalam teks pada paragraf ketiga dan keempat itu kalimat atau paragraf yang menjelaskan kalimat utama itu adalah termasuk deretan penjelas atau ide pokok. Kalimat atau paragrafnya yang menjelaskan kalimat utama, yang di dalamnya teks ini adalah berisi tentang penjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Nah, itu adalah deretan penjelas. Yang 56 juga, paragraf 56 juga termasuk deretan penjelas. Ya, yang paragraf terakhir ini itu termasuk penutup atau interpretasi. Kenapa kok termasuk penutup atau interpretasi? Karena pada teks yang terakhir ini berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi atau fenomena yang terjadi. Itu adalah penutup atau interpretasi. Nah, anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan, apakah sudah paham semuanya pada pertemuan yang pertama dan yang kedua? Kalau sudah paham, Bu Yuni akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Yuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys.
Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.